Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan kegiatan diskusi online dengan tema moderasi beragama yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2020 melalui WhatsApp. Berikut cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai moderat atau dalam bahasa Arabnya adalah wasatiyah. Sebenarnya ini sangat selaras dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Melihat daripada sepak terjang Rasulullah dalam mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin, maka dikatakan sebagaimana oleh Ki Haji Mustafa Bisri bahwasanya Islam adalah moderat dan moderat adalah Islam itu sendiri. Jadi kalau tidak moderat maka tidak Islam. Dalam Al-Quran disebutkan kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi al-ayah. Dan demikian pula kami telah jadikan kamu ummatan wasato. Dalam artian di sini umat Islam, wasato adalah tengah-tengah, atau dalam tafsir dikatakan sebagai adil dan benar. Maka di sini perlu kita renungkan kembali apa makna moderat itu. Jika akhir-akhir ini kita banyak mendengar tentang kampanye-kampanye Islam moderat di Timur Tengah, di Arab Saudi, yang dikampanyekan oleh pangeran siapa itu namanya saya lupa, itu yang selalu mengampanyekan moderat. Tetapi perlu kita garis bawahi moderat yang dikampanyekan itu yang seperti apa di sana itu. Apakah berbeda atau sama dengan arti moderat di Indonesia? Ini yang menjadi pokok pembahasan. Bahwasanya di sana itu dikatakan moderat, Islam yang moderat. Dengan inti poin adalah wanita boleh menyetir mobil, dibuka bioskop untuk pertama kali, dan lain sebagainya, dihalalkan musik. Itu bagi mereka itu sudah moderat. Sedangkan itu sangat berbeda jika kita tarik di Indonesia. Indonesia dalam hal itu sudah sangat lama. Moderat di sini yang seperti apa? Wasatiyah, ummatan wasato. Kita berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Setiap manusia itu mempunyai perasaan. Perasaan ini akan condong ke kiri dan akan condong ke kanan. Jika kita suka terhadap sesuatu, maka dia akan condong ke kiri. Jika dia membenci sesuatu, maka dia akan condong ke kanan. Dan ini condongnya perasaan ini tidak bisa kalau kita menarik kesimpulan sebagai moderat. Karena moderat di sini yaitu adil, tetap berada di tengah-tengah. Moderat, rahmatan lil alamin. Seperti halnya kita tahu bahwasanya penyebaran Islam di Indonesia itu dengan bil hikmah, dengan lain sebagainya. Dan itu sudah bisa ditarik kesimpulan moderat. Moderat itu apa? Kita mampu menghargai perbedaan. Tidak selalu menyuarakan yang namanya kebencian dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia, tokoh-tokoh moderat itu kadang dicap sebagai liberal. Seperti halnya Kiai Haji Quraisy Shihab. Itu tokoh moderat di Indonesia, tetapi dalam perkembangannya selalu dikait-kaitkan dengan paham liberal dan selalu dikait-kaitkan dengan Syiah. Ya itu susahnya sebagai tokoh moderat itu ya seperti itu. Banyak yang musuhi. Itu kan dari statement-statement dari ekstrim, dari kaum ekstremis. Itu ya memang seperti itu. Berlebihan dalam agama seperti halnya yang
suatu kisah yang diceritakan daripada Khalifah Sayyidina Umar, di mana ada seseorang yang menahan lapar sampai beberapa hari, sehingga ketika dia melakukan sholat, dia sangat kesulitan, bahkan perlu menggunakan tambang untuk membantunya berdiri. Ini termasuk sifat gulu, sifat berlebihan, dan ini tidak boleh. Innakum lan tanalu hadzal amra bil mughalabah wa khairu dinikum al-yusrah. Kalian tidak akan dapat melaksanakan agama ini dengan memaksakan diri. Sebaik-baik urusan agamamu adalah yang mudah. Jadi sifat gulu atau berlebihan dalam beragama, intinya itu tidak boleh. Yang tengah-tengah saja, yang santuy saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi paham ekstremis di kampus atau paham liberal di kampus itu sangat banyak. Mengingat di situ sangat banyak sekali jiwa-jiwa muda yang masih bersemangat. Semangatnya itu meluap-luap, tetapi kekurangan referensi atau kekurangan dalam hal pengetahuan, sehingga daripada mereka itu mudah untuk dicuci otaknya atau diisi dengan paham-paham yang gak jelas, yang seperti itu. Kalau kita menemui yang seperti itu, sebisa mungkin, karena kita ini moderat, maka kita ini merangkul, jangan memukul. Dakwahkan yang moderat ini, yang rahmatan lil alamin ini, bil ma'ruf, bukan dengan cara bil mungkar. Kita bisa mengadakan konferensi-konferensi yang lain sebagainya. Kita bisa bekerja sama dengan LDNU dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan suatu acara di kampus dan lain sebagainya. Tentu nanti di situ juga ada bentuk penyampaian yang sesungguhnya. Atau kita bekerja sama dengan LDNU dalam hal, biasanya kalau kita ngundang biasanya debat, ada kalanya debat itu bisa membuka pemikiran seseorang. Debat, kalau orangnya itu mau berpikir, kalau dia kalah, dia itu bisa diajak untuk berpikir bersama. Wajadilhum billadhi hiya ahsan, tetapi dengan cara yang baik.